Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 sahabat, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Sebelum jadi tersangka minyak goreng, Lin Che-wei ternyata banyak terlibat di pemerintahan SBY dan juga Jokowi. Tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung resmi menetapkan Lin Che-wei sebagai tersangka dalam kasus ekspor minyak goreng yang melibatkan Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Pria berbadan gempal yang juga dikenal dengan nama Webinanto Halim Jati ini ternyata memiliki banyak rekam jejak di pemerintahan SBY dan juga Joko Widodo. Dari penelusuran kantor berita politik RMOL, Selasa malam 17 Mei, Lin Che-wei pernah menjadi salah satu panelis dalam debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2004. Kemudian penasihat kebijakan Independent Research and Advisory Indonesia juga pernah menjadi sekretaris tim perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada tahun 2006. Selain itu, Lin juga pernah tercatat menjadi staf khusus Menak BUMN Sugiharto dan juga staf khusus dari Menko Perekonomian Abu Rizal Bakri pada era Presiden SBY. Sementara pada pemerintahan Jokowi, Lin Che-wei menjadi policy advisor dari Menko Perekonomian Sofyan Jalil. Kemudian menjadi policy advisor Menteri Bappenas dan juga Menteri BPN dan juga sebagai advisor Menko Perekonomian Darmin Nasution. Selain di pemerintahan, Lin Che-wei juga merupakan CEO dari Putra Sampurna Foundation, sebuah yayasan pendidikan yang didirikan oleh Putra Sampurna. Pada tahun 2013, Lin Che-wei menjadi CEO PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yang bertugas merevitalisasi bangunan di Kota Tua Jakarta yang pada waktu itu berada di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ternyata ia juga merupakan relawan Jokowi dan telah menjadi tersangka baru untuk kasus mafia minyak goreng. Kejagung telah menetapkan Lin Che-wei sebagai tersangka mafia minyak goreng dalam kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng atau CPO. Lantas siapakah Lin Che-wei tersangka baru kasus korupsi CPO yang telah menggegerkan publik ini? Lin Che-wei diduga bersekongkol dengan tersangka utama yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana. Penetapan tersangka atas Lin Che-wei ini berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dilansir melalui laman ensiklopedia Universitas Tekom Pusat, Lin Che-wei merupakan seorang ekonom terkemuka Indonesia yang memulai karirnya sebagai seorang analis keuangan. Seperti dari Wicar, Deutsche Bank Group, dan juga Societe Generale. Lin Che-wei lahir di Bandung pada 1 Desember 1968, kini berusia 53 tahun. Ia dikenal dalam membongkar skandal Bank Lipo yang membuatnya berurusan dengan pengadilan dan dituntut sebesar 103 miliar rupiah oleh Lipo Group. Kasus ini membawa Lin Che-wei mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen pada tahun 2003. Selain itu, ia juga merupakan penerima penghargaan Indonesian Best Analyst dari Asia Money Magazine dan The Most Popular Analyst Award tahun 2002 dan 2004. Pada tahun 2005 hingga 2007, Lin Che-wei menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Raksa. Pada tahun 2007 dan 2008, Lin Che-wei menjabat sebagai CEO dari Putra Sampurna Foundation. Lin Che-wei juga mendirikan perusahaan riset berfokus pada analisis kebijakan dan analisis industri Independent Research Advisory Indonesia. Tak hanya berkarir di perusahaan swasta, Lin Che-wei juga berkecimpung di pemerintahan. Dalam kontestasi Pilpres 2014, ia menyatakan dukungannya pada Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Dalam konferensi pers bertajuk Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai pada akhir Mei 2014, ia menilai Jokowi sebagai orang yang tepat untuk menjadi pemimpin Indonesia. Minyak goreng langka, akhirnya pengamat politik ini pun bongkar dalang dibalik langkanya minyak goreng. Ternyata. Pengamat politik Rocky Gerung menuding istana menjadi biang kerok fenomena kelangkaan minyak goreng belakangan ini.
Mantan akademisi di perguruan tinggi tersebut mengatakan bukan lagi sebuah misteri mengungkap dalam kelangkaan minyak goreng. Menurutnya cukup mudah mengenali siapa yang membuat minyak goreng menjadi langka secara tiba-tiba. Tidak lain, kata Rocky, Istana merupakan dalang dibalik masalah kelangkaan ini. Jadi katanya rakyat selama ini menjadi korban pembodohan oleh kalangan istana. Kartel itu beroperasi di istana, di sekitaran Menteri Perdagangan, menteri macam-macam yang berupaya. Kata Rocky dikutip dari redaksi di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis 10 Maret. Anehnya, lanjut Rocky, istana kemudian menutup mata soal kebenaran sesungguhnya. Justru terkesan cuci tangan dengan menuding rakyat sebagai pelaku penimbunan. Ini konyolnya Departemen Perdagangan, dia panik sendiri lalu dia cari bau busuknya di mana. Jangan cari busuk di kamar emak-emak, bau busuk itu ada di kamar istana. Rocky mengaku paham betul sumber masalah ini. Ia menyebut sudah barang umum, kong kali kong antar elit dengan kartel-kartel di lingkaran istana. Istana sedang sibuk mengurus pembagian kue kepada oligarki, sehingga menyebabkan naiknya harga bahan pokok. Tak hanya itu, ia menambahkan jika sebetulnya oligarki ini berusaha saling jual untuk kebijakan. Ini sebetulnya ada upaya bagi-bagi lebih ketat dan itu yang menyebabkan kenaikan harga. Maka mereka melakukan penimbunan untuk memeras kebijakan. Jadi sebetulnya, lanjut Rocky, kegaduhan soal kelangkaan minyak goreng adalah kehendak kalangan istana. Ini otaknya kementerian betul-betul hanya ingin mencurigai rakyat. Kecurigaan itu datang dari kedunguan kebijakan mereka sendiri. Begitu tuturnya. Tega-teganya 415 juta liter minyak goreng murah malah dijual ke luar negeri. Sebanyak 415 juta liter minyak goreng murah yang harusnya dibagikan kepada masyarakat dalam negeri, minyak tersebut justru dijual ke distributor luar negeri. Mendak Muhammad Lutfi mengatakan bahwa harga minyak goreng tertahan hingga minggu ini karena terjadinya kebocoran minyak goreng murah hasil Domestic Market Obligation atau DMO di tingkat distributor. Lutfi juga mengatakan bahwa temuan kebocoran distribusi minyak goreng murah tersebut karena sebagian minyak tersebut diselundupkan ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan karena mengikuti harga minyak di luar negeri relatif lebih tinggi di dalam negeri dibandingkan dengan harga internasional dengan harga di dalam negeri. Ia juga menyebut bahwa kebocoran tersebut terjadi pada alur distribusi tingkat D1 dan D2. Menurut Lutfi, masih ada sejumlah orang di dalam negeri yang menahan pasokan sembari menunggu pemerintah bakal mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng hasil DMO itu. Sebenarnya ada yang menimbun di D1 dan D2, dijual di industri dan menyelundupkan ke luar negeri karena mereka beli murah. Ada spekulasi bahwa HET ini akan dicabut, saya tegaskan, tidak ada rencana atau pemikiran untuk mencabut HET ini. Tandas Mendak saat meninjau pasokan minyak goreng curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu 9 Maret.